Oke, selamat malam semuanya. Kita akan membahas dulu untuk materi konsolidasi karena ini cukup complicated. Jadi saya akan ngulang dulu dari awal ya sebelum hari ini kita kuis ya. Oke, nanti setelah pada saat kuis kita akan masuk ke room yang sesuai yang link dari kampus ya. Ini hanya untuk bisa saya rekam saja. Oke, ini dari tugas kalian yang seharusnya sudah kalian kerjakan dan kumpulkan paling lambat tadi ya jam 19:59. Oke, saya akan ulang lagi dari soal ini ya. 2 Januari 2022, Company P mengakuisisi 80% Company S. Ya, acquisition consideration consists of cash ya 300.000, issuing common stock 10.000 share, par value 20, market value 24 ya. Lalu berikutnya ada tambahan cost of issuing share dan consultant brokerage. Lalu laporan posisi keuangan ya dari P dan S masing-masing ya, S-nya ada book value dan fair value. Oke, sekarang kita buat dulu ya dari tugas kalian berarti investmentnya berapa di sini? Berarti ya tanggal 2 Januari 2022. Berarti investmentnya 2 Januari 2022 ya. Oke, berarti investmentnya itu kan dia ya cash sama issuing common stock dan sebagainya. Oke, kita jabarin aja ya. Oke, oke, jawabannya di sebelahnya aja deh ya. Oke. Oke, investment di sini tanggal 2 Januari 2022. Oke, investmentnya ya terdiri dari apa aja di sini? Oke, ada cash ya, cashnya 300, issuing common stock ya. Ya, di sini ada berapa lembar? 10.000, par value 20. 10.000 kali 20 berarti ya. 10.000 kali 20. Oke, lalu ada additional paid in capital, berarti 10.000. Oke, market value-nya berapa di sini? 24, berarti 4 ya. Oke, 10.000 kali 4. Oke, terus berarti ini total investment-nya ya. Total investment-nya ini semua. Oke, lalu ini untuk memperoleh berapa persen kepemilikan? 80%. Ya, berarti implied fair value berarti ini 100% ya. Oke. Berarti 100 dibagi Tuh 8 kan udah teratur nih Tok nih. kali Baca 540 ya. Oke.
Ini implied fair value-nya. Sementara equity of S-nya, kita lihat equity of S, ini ya. Equity of S berarti 320 sama 286, ya kan? 606, maka ada excess 675 dikurang 606. 69 ya. Oke. Berarti kita alokasikan ke mana aja alokasinya. Nah, ini yang nilainya beda ya. Yang nilai beda berarti AR sama inventory, supplies, ya. Inventory, yang nilai beda, ya. Supplies, equipment, building, land, ya. Inventory, supplies, equipment, building, land. Oke, kita lihat di sini total selisihnya berapa? Inventory berarti 8.000 kurang 10.000, minus 2.000 ya. Oke, supplies nggak ada beda ya. Oke, ini kita delete aja. Equipment 3.000, building 20 dan land 30. Oke ya, berarti total allocation-nya total alokasi ini 45.000. Oke, sehingga goodwill 69 kurang 45. Oke, 24 ya. Lalu NCI begini. Berapa di sini? Berarti NCI-nya 80 kan di sini kepemilikan induk berarti 20% ya. 20% kali implied fair value. Implied fair value-nya 675. Oke, berarti 20% kali 675. Ya kan? Oke, 135. Oke, berarti kita jurnal in P, ya berarti investment in S, ya senilai 540 totalnya ya. Pada cashnya 300, lalu ada common stocknya 200, sama additional paid in capital, ya APIC additional paid in capital 40.000, gitu ya. Oke, lalu berikutnya ada tambahan cost ya, cost of efficiency 10.000, consultant brokerage. Oke, berarti di sini ada acquisition expense ya untuk yang brokerage, lalu untuk yang eh, penerbitan berarti mengurangi APIC di sini pada cash. Ya. Acquisition expense-nya berapa? 5.000. Cost of issuing share-nya 10.000. Pada cash 15. Oke. Nah, sekarang kita buat konsolidasi awal berarti ya. Oke. Laporan konsolidasi awal. Oke. Consolidated at the time of acquisition. Oke, ini company P, company S, debit, kredit, konsol, ya kan? Oke, berarti di sini cash-nya tinggal berapa? Sebelumnya kan cash-nya ada 600. Berarti 600 dikurang, ya, dikurang 300 kurang 15, ya kan? Oke, 285, kita yang P dulu kita lihat ya. Maka di sini dia ada satu lagi investment ya. Oke, investment in S. Oke, ada investment in S senilai 540, ya kan? Oke. Lalu berikutnya liability common stock. Oke, common stocknya jadi berapa? Awalnya common stocknya 500 tambah
500 tambah 200 ya. Oke. Lalu APIC 100 tambah APIC tambah 40 kurang 10. Ya enggak? RE berarti RE-nya awal 855 dikurang acquisition cost ya. Oke, 5.000. Oke. Dah, berarti total aset dijumlahkan dulu. Oke, 1,7. Iya, 1,7 sama ya. Oke. Dah. Lalu company S. Oke, angkanya bisa kita copy di sini ya. 80 sampai dengan 2,5. Gitu ya. Oke. Enggak ada, enggak ada. Oke, sehingga dapat total aset. Oke. Lalu liability dan seterusnya 5.000. Oke, itu ya. Oke, 611. Oke, sekarang kita buat konsolidasi awal. Oke, berarti mana aja tadi yang berarti konsolnya ya. 285 tambah 80 tambah debit kurang kredit. Ya kan? Oke, ini coba kita totalin dulu semua ya. Nah, AR nggak ada masalah. Inventory kita lihat. Inventory sebelumnya gimana? Minus 2.000 ya. Oke, maka dikredit 2.000. Equipment juga ya. Equipment lebih kecil 3.000. Building 20. Land Landnya 30. Ya kan? Oke. Lalu ada muncul goodwill. Ya. Goodwill bukan di P, bukan di S, tapi di konsol ya. Goodwill 24. Oke. Sehingga kita akan dapat, oh ya ini investment dieliminasi ya. 540. Dapat total consolidated asset. Lalu liabilities 20 tambah 5.000 kurang debit tambah kredit. Oke. Maka di sini oh ya, ini eliminasi berarti ya. Eliminasi yang mana? 300, 20 dan 286 ya kan? Oke. Oke, lalu kita munculkan NCI ya. NCI 135 ya enggak? Nah, di sini 13. Sorry. Nah, sehingga kita dapat total liability plus equity ini semua. Oke, sama ya. 1840. Sehingga di sini ini juga harus sama ya. 680, 680. Nah, ini adalah konsolidasi awal. Nah, berikutnya soal berikutnya yang kemarin jadi PR kalian, ini kan yang tugas 1 ya. Tugas 2, transaksi yang terjadi selama 2022 sebagai berikut. Nah, ini ya. Inventory kejual by cash 55, cost of inventory sold sekian. Supplies used, depreciation building, liability paid, other operating expense, dividend declared dan seterusnya. Oke, nah sekarang kita buat konsolidasi akhir ya. Oke, consolidated at the end of year. At the end of year. Ya, konsolidasi pada akhir tahun. Ya. Oke, nah di sini kita akan buat untuk jurnalnya ya. Oke, jawaban dua. Oke, jawaban dua. Sini kita buat khusus untuk jurnal equity method ya. Oke,
Oke, Journal in P, tuh kan? Nah, di sini nanti ada NCI sama NCI share, ya nggak? Oke, beginningnya berapa? Beginning NCI 135 ya. Oke. Nah, sekarang kita buat consolidated at the end of year. Ya. Berarti yang pertama kita buat apa? Income statement-nya. Oke. Oke, income statement. Oke, berarti sales. Oke, di P berapa, S berapa, gitu ya. Oke, di sini dibilang sales-nya 55 dan 25. Oke, berarti di konsol kita jumlahkan 55 tambah 25, ya kan? Lalu COGS. COGS masing-masing 24 dan 6.000. Ya, ini juga sama. Lalu supplies use berarti supplies expense. Supplies expense yang digunakan ya 1.000 dan 300. Oke. Depreciation equipment 10 dan 6250. Ya. Depreciation expense untuk equipment. Depreciation expense equipment 10.000 dan 6250. Nah, kayak tadi sebelumnya COGS 24.6.000. Berarti di sini ya, sebelumnya kan di inventory itu kelebihan berapa? 2.000 ya. 2.000 ya. Berarti nanti COGS harusnya lebih kecil juga ya. Oke. Lebih kecilnya berarti COGS yang kejual berapa? Barang yang kejual kan 6.000 ya. Berarti di sini dia akan teramortize ya. 6.000 itu berapa persennya dari inventory yang sebelumnya? 10.000 berarti 60% ya kan? Dikali ya ekses yang sebelumnya. Oke, eksesnya berapa? 2. Oke, berarti harusnya lebih kecil 1.200 ya kan? Oke. Berarti di sini 24 tambah 6.000 kurang 1.200 ya. Karena inventory harusnya lebih kecil ya kan? Depreciation equipment juga sama ya. Depreciationnya berapa di sini? 6250. Equipment harusnya lebih kecil. Maka di sini dia juga harus lebih kecil ya. Oke. Kita lihat dulu persentasenya berapa? 6250 dibagi berapa equipmentnya? Bagi 50.000, makin persentasenya dapat ya. Dikali ya excess terhadap equipment. Oke, berarti dia teramortisasi 375. Berarti harusnya lebih kecil 375. 10.000 tambah 6250 kurang 375. Ya nggak? 15.875. Ya. Oke, lalu depreciation expense building. Ya. Oke, building. Berarti di sini berapa? Masing-masing building 15 dan 10.000. Building sebelumnya gimana? Building sebelumnya lebih besar ya. Oke, maka dia akan teramortize. Nah, ada berapa yang teramortize? Berarti 10.000. Building sebelumnya berapa? 200 ya. Dapat persentasenya ya. Kali excess building 20. Ya. Berarti 15 tambah 10 tambah 1.000. Oke. Building udah, apalagi di sini. Liabilities paid. Nah, kayak kemarin ya, berarti apa? Berarti AP amortize. Oke. Berarti dia bukan ada di income statement yang P sama S ya, tapi nanti di konsol ya. Karena excess dan AP-nya teramortisasi. Oh ya, AP-nya sebelumnya ada ini nggak? Tunggu. AP-nya sebelumnya ada excess nggak ya? Oh, salah nih. AP-nya sebelumnya ada excess ya. 4.500. Nih kayak berarti kurang nih kita nih.
Ya, liabilities harusnya ada sini. Jadi sorry salah nih ya. Maaf, maaf. Liabilities. Liabilitiesnya berarti lebih kecil ya. Berarti dia menguntungkan 500. Maka total allocation-nya ini semua. Maka goodwill-nya harusnya 23.500, maaf ya. Goodwill 23.500 ya. Nah, ini harusnya berapa nih? 4,5 ya. Berarti dia lebih kecil 500 ya. Maka di sini 24.500. Oke, udah betul ya. Oke. Nah, berarti benar udah. Nah, tinggal di sini AP amortize tadi ya. Udah kelupaan. AP amortize berarti yang kebayar berapa? Yang kebayar itu kan AP yang kebayar 1.000 ya. 1.000 dibagi hitung dulu ya. Dibagi AP-nya ya. AP yang ada berapa? 5.000 kali 500 ya. Oke. 100. Oke, berarti di sini ada dah. Terus setelah AP amortize, other operating expense ya. Other operating expense. Oke. Sini diketahui 2.000 dan 800. Nah, berarti di sini 2.000 tambah 800. Oke. Lalu di sini ada NCI share. Oh ya, income from dulu ya. Income from S. Lalu ada NCI share. Nah, ini kita buat dulu net income dari S. Net income-nya berapa? 25 kurang 6.000 kurang 300 kurang 6.000 kurang 10 kurang 800 ya kan? 1.650. Maka di sini dia kebagian ya. Oke, berarti ini langsung aja. Ya, kalau pakai equity method kemarin gimana? Ya, berarti income from S-nya 80%. Ya, betul ya, 80% ya. Kalau mau langsung 80% ya. Berarti 80% pakai equity method ya. Kali, lagi. Kali 1.650 ya kan? Oke. Karena kan dia nyerap laba ya, equity method. Berarti dikurang, sorry, ini berarti yang kalau sebelumnya negatif berarti positif ya. Tambah 1.200 tambah 375 kurang 1.000 kurang 100 ya nggak? Oke. Jadi biar cepat nggak usah pakai jurnalnya ya. Oke. Yang jurnalnya income from pada investment in ingat ya. Oke. Kalau sebelumnya dia negatif maka ini positif ya. Berarti income from-nya nambah, investment juga nambah. Oke, 1.700 ya. Maka di sini dieliminasi, eliminate 1.700. Maka di sini 1.700 kurang 1.700. Oke. Lalu NCI share juga sama ya. Berarti berapa? 20% kali 1.650 ya. Ditambah 1.200 tambah 375 kurang 1.000 kurang 100 ya kan? 425. Oke, sehingga kita akan dapat di sini net income P dan S ya. Kalau mau buktiin berarti net income konsol sama PR sama ya. 55 kurang 24 kurang 1.000 kurang 10 kurang 15 kurang 2.000 tambah 1.700. Oke, ini 80 kurang 28 kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini. Oke, sama ya. Oke. Return earning begini. Ya, waktu kita nggak lama lagi di sini karena waktu buat rekamnya tinggal dikit ya. Return earning begini berarti diambil dari 8,5 dan 286.
Berarti eliminasi yang 286, 450 ya. Oke. Lalu di sini tambah net income 4.700 sama 1.650. Ini ambil dari atas, dikurangi dividen. Oke, dividen di sini berapa? Dividen minus 2.000 sama 500 ya. Minus 2.000 dan 500. Oke, berarti eliminasi yang 500 hingga di sini muncul 2.000, ya kan? Hingga kita akan dapat return earning ending. Ini kalau tiba-tiba langsung mati, kalian langsung masuk ke Zoom yang kampus ya. Oke. Nah, yang terakhir SOFP, ini tinggal penyesuaiannya aja ya. Berarti dari cash sampai terakhir kita print dulu semuanya. Oke, di sampai sini. Nah, ini tinggal dijumlahkan aja ya. Berarti cash awal berapa? 285, ya kan? Ditambah 55, ya kan? Penjualan ya. Oke. Terus gini aja. Cash awal kan 285 ditambah penjualan ya. Terus dikurang liabilities paid, dikurang other operating, dikurang udah itu aja ya. Oke. 334 sementara di sini 80 ditambah 25 dikurang 1000 kurang 800. Nah, oke ya. Berarti tinggal jumlahkan aja 334 tambah 103 tambah debit kurang kredit. Oke, ini kayaknya tinggal beberapa menit lagi ya. Eh, Nanti langsung masuk ke Zoom utama ya. AR berarti nggak ada perubahan. Oke. Inventory awalnya ada berapa? Inventory 40 kurang yang jadi COGS ya. 24. Nggak sama. Oke, eksesnya tinggal berapa nih? Eksesnya berarti 2000 dikurang yang udah teramortize 1.200, ya kan? Oke. Lalu supplies awalnya berapa? 5.000 kurangi yang udah kepake 1.000. Oke, sama di sini ada perubahan. Equipment 80 dan 50. Oke, berarti equipment di sini awalnya ada 3.000 kurang yang udah teramortize 375. Oke, ditambah dengan accumulated depreciation. Dari equipment accumulatednya 10.000 dan 6250. Oke, building sama ya. Building 300 dan 200. Oke, berarti masih ada excess berapa? Building 20 kurangi dengan 1.000 ya. Lalu accumulated depreciation building. Building accumulatednya 15 dan 10. Land nggak ada perubahan. Land 400 dan 2,5. Eksesnya nggak ada perubahan ya. Land berarti masih 30. Nah, investment in berapa berarti? Investment in kan awalnya 540 tambah income from ya. Oke, dikurangi dividen. 80% dikali dividen nih 500 ya. Dividennya anak. Oke, maka kita eliminate. Sorry. Eliminasi. Goodwill nggak ada perubahan. Goodwill tetap di angka 23.
Oke, tinggal jumlahkan aja. Nanti, nah, saya cepet aja ya. Liabilities 20 dikurang yang dibayar berapa? 4.000 dan 1.000. Oke, masih ada excess berapa liabilities? 500 kurang yang teramortize 100 ya. Oke, berarti 16 tambah 4.000 kurang debit tambah kredit. Oke, common stock tidak ada perubahan 700 dan 300. APIC ya, 130 dan 20. Return earning ambil dari atas. Oke, ada satu lagi di sini berarti ya. Nah, ini cepat aja. Oke, berarti ada di sini ada juga dividen receivable ya, yang harus dieliminasi. Dia dapat berapa dividen di sini? Berarti 80% dikali dividen anak tadi. Dividennya berapa? 50% ya. Oke, maka ini harus dieliminasi di kredit ya. Nah, di anak juga dia punya namanya dividen payable. Nah, juga sama di sini berarti dia punya berapa? Dividen payable-nya berarti 500. Nah, yang 400 kan berarti ke induk ya. Nah, itu harus dieliminasi. Ya, 400. Nah, sehingga di sini akan 0. Ya enggak? 100, sorry. Ya. Oke, tinggal ini aja. Common stock berarti eliminasi 300. 20. Ini ambil dari atas. Ya. Nah, tinggal kita hitung NCI ending. Ya, harus ini selesai berarti ya. NCI ending berarti berapa? NCI awal 135 ya. 135 tambah NCI share ya. Dikurang berarti 20% dikali 500. Nah, gitu ya. Nah, dapatlah 135. Nah, tinggal dijumlahkan aja. Udah selesai sebenarnya. Ya, inilah konsolidasi akhir ya. Oke. Jadi kalau videonya selesai, berarti sebenarnya tinggal jumlahkan aja ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke link Zoom yang dari kampus ya, link Zoom utamanya ya. Oke. Nah, ini kalau nggak beres berarti ada yang